Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang fondasi, foundation ya. Sebenarnya saya bicara tentang pintu dan fondasi. Sebelum saya jelasin satu persatu, kita itu kan seringkali diibaratkan sebagai bangunan, betul? Sebuah bangunan, kita ini kalau di dalam bangunan itu yang perlu dikuatin adalah fondasi. Kemudian ada tembok, ada pintu, betul kan? Di dalam rumah itu kan ada tembok, ada pintu, ada fondasi. Nah, itu semuanya menjadi sebuah bangunan. Nah, di dalam bangunan ini kita harus tahu bahwa Tuhan itu membangun hidup kita. Tetapi ada bagian di dalam bangunan itu yang harus kita jaga. Bangunan ini maksudnya begini. Tuhan itu menggambarkan saya di dalam kehidupan kita ini adalah sebuah bangunan. Minggu yang lalu saya sedikit berbicara tentang hati, ya kan? Hati adalah pintu, ya kan? Saya menyampaikan tentang hati ini adalah pintu. Nah, sekarang sebelum saya berbicara tentang fondasi, saya bicara dulu tentang pintu. Pintu itu adalah hati. Di dalam kehidupan kita, minggu yang lalu saya bahas sedikit, ya kan, saya sudah cuplik sedikit, tapi hari ini saya akan lebih detail. Pintu di dalam sebuah bangunan atau di dalam bangunan kita ini kan sering digambarkan sebagai rumah, ya kan, sebagai rumah. Bahkan firman Tuhan katakan kita adalah bait Allah, ya kan. Tetapi yang ada di dalam semua bangunan, di dalam setiap rumah itu pasti ada pintunya. Dan pintu masuk di dalam kehidupan kita adalah hati. Jadi pintu adalah hati manusia atau hati kita. Nah, kita baca dulu ya di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di sini dikatakan aku berdiri di muka pintu dan mengetok di depannya pintu. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku bisa masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini berbicara Tuhan mau masuk di dalam pintu hati kita. Kenapa Tuhan harus mengetok? Padahal Tuhan itu berkuasa untuk masuk di dalam hidup kita. Bukankah dia adalah penguasa? Bukankah dia bisa melakukan apa saja? Bukankah dia tidak ada yang bisa membatasinya? Tuhan itu bukan tanpa batas. Ada hal-hal yang bisa membatasi Tuhan, yaitu firman-Nya. Pada waktu Tuhan sudah berfirman atau sudah memutuskan bahwa manusia punya kehendak bebas, punya hak untuk memilih, maka saat itu juga Tuhan membatasi dirinya untuk tidak melanggar hak-hak manusia. Makanya harus diketok pintu hatinya. Nah, itu sebabnya kalau kita punya saudara-saudara yang menolak Yesus, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita yang mengizinkan Tuhan sebagai imam untuk Tuhan masuk ke dalam hatinya. Ngerti ya? Karena kita ini sebagai imam, kita bisa meminta, mengundang Tuhan untuk menjamah hatinya, untuk masuk di dalam hatinya. Karena Tuhan itu tidak akan melanggar firman-Nya. Firman-Nya berkata manusia punya hak untuk memilih. Jadi saudara-saudara kita yang nggak percaya Yesus, mereka berhak menolak Yesus. Tetapi firman Tuhan juga berkata Tuhan adalah Allah yang menjawab doa. Jadi ada hukum-hukum. Makanya di dalam kita ini, Alkitab itu bicara tentang hukum. Kita harus mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Tuhan memang saudaraku berhak menolak Yesus. Tetapi Tuhan bisa, dia berhak untuk terobos masuk menjamah hatinya karena Tuhan menjawab doa. Ada hukum yang lain yang kita bisa minta sama Tuhan untuk Tuhan masuk di dalam kehidupan keluarga kita dan sebagainya ya. Itu bicara hal yang lain. Nah, kita harus mengerti di dalam kehidupan kita itu
selalu ada di dalam peperangan rohani. Makanya di dalam hidup kita harus membangun benteng-benteng perlindungan di dalam hidup kita. Minggu yang lalu ya kita belajar ya, untuk membangun benteng perlindungan, kita bisa berdoa, minta darah Yesus tutup bungkus kita, betul? Waktu kita berdoa, Tuhan tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu, atau di dalam nama Tuhan Yesus aku menutup bungkus hidupku dengan kuasa darah Yesus. Saat itu juga Tuhan, darah Yesus menutup bungkus kita. Sehingga tidak ada iblis yang bisa menjamah kita. Terus kedua, kita bisa berdoa minta pelayanan malaikat. Kalau kita pergi kemana-mana, kita jalan kemana-mana supaya aman, kita minta pelayanan malaikat mengelilingi kita, maka malaikat benar-benar mengelilingi kita. Kita juga diberi Tuhan pakaian keselamatan dan juga kebenaran, itu juga perlindungan. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan, tudung perlindungan dari Tuhan. Kita minta api Roh Kudus, semuanya bisa menjaga kita sehingga kita punya perlindungan berlapis-lapis sehingga kita terjaga. Makanya kalau doa peperangan rohani kan kita berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus rumahku, harta benda keluargaku, betul? Maka saat itu juga perlindungan itu pasti ada dan sangat kuat. Tapi masalahnya yang diserang iblis itu bukan cuma temboknya, tetapi pintunya. Ngerti ya? Tuhan itu melindungi kita dengan darah Yesus, dengan pelayanan malaikat, dengan banyak hal. Doa kita, dengan firman, kita deklarasi, itu menjadi perlindungan. Tetapi, pintu adalah ada pada kuasa kita, bukan Tuhan. Jadi, bagian kita harus menjaga pintu. Tuhan menjaga hidup kita seperti tembok perlindungan, seperti benteng perlindungan. Tetapi tetap yang menjaga pintu adalah kita. Karena yang memegang kunci pintu adalah kita. Di zaman dulu, pintu-pintu itu semuanya tidak ada handle yang di luar. Semuanya hanya bisa dibuka dari dalam. Handle-nya hanya ada dari dalam dan kuncinya hanya ada di dalam. Saya tunjukin pintu-pintunya dulu ya. Nah, seperti ini ya pintunya. Sebentar ya. Kemudian, terlihat semua nggak pintu-pintunya? Kelihatan semua tadi macam-macam pintunya. Oke. Yang pertama pintu ini. Ya, lihat. Tidak ada handle-nya. Tidak ada pegangan. Ini adalah untuk ngetok pintu ya. Untuk ngetok pintu. Kemudian zaman dulu itu begitu. Pintunya itu hanya dikasih seperti gelang begini. Yang satunya lagi ini. Ini bukan pegangan untuk narik pintu. Karena pintunya hanya bisa didorong, membukanya harus didorong ke dalam, bukan keluar. Jadi ini kalau yang di luar negeri semuanya pasti tahu ini adalah untuk ngetok pintu, tok 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 supaya tangannya nggak lecet karena zaman dulu belum ada bel ya. Jadi di rumah-rumah zaman dulu itu terutama di istana-istana ada beberapa bagian pintunya itu begini. Kemudian lagi, nah ini kan semuanya nggak ada handle-nya, lupa hanya ada untuk mengetok pintu. Nah, kemudian berikutnya ini yang terakhir. Ini cuma satu, cuma untuk mengetok pintu. Tapi pintunya nggak ada handle, tidak ada handle-nya yang dari luar. Kenapa? Karena pintu zaman itu, dulu kan memang zaman peperangan ya, kalau kerajaan-kerajaan. Itu pintu hanya bisa dibuka orang yang ada di dalam. Dan kalau ada kerajaan-kerajaan itu kan selalu ada bentengnya dan ada pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu pun hanya bisa dibuka dari dalam. Makanya kalau saudara nonton film-film zaman dulu, mereka kalau masuk kan teriak ya kan, terus kemudian penjaga pintunya yang ada di benteng itu, oh itu ada misalnya raja atau rakyatnya kita atau siapa masuk, mereka diperiksa baru dibuka. Nah, pintunya itu modelnya terbukanya ke dalam.
Tidak ada yang pintunya itu keluar begini. Tapi ke pintunya ke dalam begini. Kenapa? Karena dengan pintunya ini bukanya ke dalam, itu kalau ada musuh nerobos masuk, itu mereka lebih mudah untuk mendorong musuh keluar dengan cara mendorong pintu. Tapi kalau pintunya itu terbukanya keluar begini, kalau mau ditutup terus ada musuh masuk, untuk nutup narik ke dalam itu lebih susah daripada pintunya kedorong. Nah, pintu hati kita itu digambarkan itu seperti itu. Makanya Tuhan harus mengetok karena yang bisa buka hanya orang yang ada di dalam. Yang memegang kunci hanya saudara. Makanya Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kenapa? Benteng perlindungan kita yang paling utama juga selain ditutup bungkus dengan darah Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus itu kita tidak dapat diserang dengan roh. Misalnya sakit penyakit lah, apalah yang dari luar, santet dan sebagainya. Tetapi perlindungan yang tidak kalah penting adalah pintu. Dan pintu ini bukan Tuhan yang jaga, tetapi kita. Nah, tadi ya saya katakan pintu zaman dulu tidak bisa dibuka dari luar karena zaman perang, ya kerajaan-kerajaan zaman dulu. Nah, kemudian tidak ada orang yang bisa mengunci saudara dari luar. Saudara itu gak ada orang yang membuat saudara mengunci diri. Tidak ada orang yang membuat saudara bisa menolak Yesus, gak ada. Karena semua kunci ada pada saudara. Tuhan aja nggak bisa menerobos masuk, bukan nggak bisa, tapi Tuhan nggak bisa langgar firman-Nya. Makanya yang bisa menutup pintu terhadap anugerah, menutup pintu terhadap keselamatan adalah diri sendiri. Bukan setan. Karena yang memegang kunci bukan Tuhan, bukan orang lain, bukan setan, tapi diri sendiri. Nah, makanya di dalam kehidupan kita, saya lihat tunjukkan contoh firman-Nya ya. Di dalam Amsal 18 ayat 19 berkata gini, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang dikhianati lebih sulit dihampiri. Maksudnya gimana? Orang yang pernah disakiti atau dikhianati suka menutup diri. Kalau orang itu sudah nutup diri, gak ada yang bisa buka kalau nggak orang itu sendiri yang membuka hatinya, betul? Makanya kita seringkali berdoa supaya hatinya dilembutkan, supaya dia digerakkan untuk membuka hatinya, betul nggak? Karena yang bisa buka hatinya cuma dia. Dan kita itu sering kemudian mengkonseling seseorang hanya supaya orang itu mulai terbuka. Lihat ada orang-orang yang tiba-tiba bunuh diri. Banyak yang menceritakan kebanyakan ya orang bunuh diri itu bukan orang yang banyak omong, tapi orang yang memendam sakit hati, apa-apa dipendam sendiri, tiba-tiba mati. Tidak ada orang yang tahu apa yang di hatinya, apa yang dipikirannya, selama dia tidak mau menceritakan apa yang menjadi pergumulannya. Karena sekali lagi, yang mengunci itu adalah dirinya sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita, sebuah bangunan yang megah, yang berlapis-lapis bangunannya sekalipun, misalnya sebuah istana dengan bangunan atau sebuah benteng perlindungannya, itu sangat kuat. Tetapi selama pintunya terbuka lebar, maka musuh bisa masuk. Kita mungkin mikir gini, kenapa kok pintu hati? Pintu itu adalah hati. Nah, pintu hati itu adalah tempat masuknya semua yang di alam roh. Baik itu roh jahat atau semua yang dari Allah, yang ilahi. Makanya di alam roh itu jangan dibayangkan campur aduk ya. Di alam roh pun itu ada dua. Ada alam roh yaitu alam kegelapan atau kerajaan maut. Kan ada dua kerajaan maut dan kerajaan Allah. Jadi yang kerajaan iblis itu adalah roh-roh jahat atau kuasa kegelapan, yang Tuhan itu adalah terang. Ada kekudusan di situ. Makanya walaupun sama-sama di alam roh, tapi beda, saudara. Beda.
Makanya banyak orang yang penglihatannya tuh kuasa jahat toh. Ada orang gini, aku nggak mau melihat perkara-perkara yang di alam roh, nanti takutnya roh jahat toh. Loh, makanya yang pintu untuk melihat hal-hal yang roh jahat toh itu bisa ditutup. Sehingga cuma bisa melihat perkara-perkara yang ilahi. Mengerti sampai sini ya? Nah, kenapa pintu masuknya? Kemarin sudah saya bahas sedikit, tapi sekarang lebih detail. Kenapa pintu masuk roh jahat itu di hati, bukan di pikiran? Nah, kalau sebuah rumah, maka pikiran itu adalah halaman. Peperangan rohani itu ada di dalam pikiran. Tapi pintu itu mulai masuk ke dalam hidup kita, ke jiwa dan ke roh. Makanya peperangan rohani itu selalu ada di halaman. Perang itu harus ada di halaman. Makanya misalnya sebuah istana atau kerajaan ya, waktu perang itu harus di luar benteng. Di luar benteng itulah mulai ada peperangan rohani. Misalnya mulai ada pikiran-pikiran negatif. Kemarin kan sedikit ya saya bahas. Misalnya saya Tanti nih ngomong ke saya, wah Pastor Deborah ini orangnya cerewet, ya kan? Nah, perkataan itu mungkin menyinggung saya sedikit. Itu wajar, cuma nyinggung. Namanya ada orang perang, itu pasti kadang kena pintu. Tapi pintu buka atau enggak, terserah yang di dalam. Pada waktu mulai perang, saya yang perangnya gini. Saya mikirin kata-kata Tanti, atau saya lupakan perkataan dia. Saya mikir gini, biasalah. Memang yang di ngomongin Tanti memang betul juga sih, ya saya harus berubah. Atau saya mikir begini, wah Tanti ini arek ini ya, berarti anak ini hatinya jahat sama saya. Saya pikirin, lalu mulai timbul hatiku mulai sakit. Itu berarti mulai pintumu terbuka, pintumu runtuh, sehingga musuh atau dosa mulai masuk. Nah, makanya kalau dikatakan sangat marah kayak kemarin ya, Kain dan sebagainya, begitu mereka mulai sangat marah, berarti dosa sudah masuk. Marah saja itu wajar. Baru marah, tapi segera diberesin. Tapi begitu sangat marah, berarti dosa sudah menguasai, sudah berhasil masuk di dalam hati kita. Berarti penjagaan kita ambrol. Makanya walaupun kita minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, minta pelayanan malaikat, santet nggak bisa masuk, semua nggak bisa masuk. Tetapi peperangan yang berikutnya adalah apakah kita bisa menjaga hati dari kemarahan, dari sakit hati, dari tersinggung. Bisa tersinggung, itu masih di pikiran, masih perang. Makanya kita kapan hari kan cerita. Baru keinginan, itu baju kita ternoda. Mulai kita marah, berespon salah, bajunya terkoyak. Jadi itu masih perang. Nah, kemudian coba kita lihat ya. Kenapa kok tentang perang ini saya buka dulu di dalam Amsal 4, ini sudah ya, ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kita udah hafal ya ini ya. Kemudian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Nah, keinginan ini mulai peperangan di dalam pikiran. Dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan dibuai, ia melahirkan dosa. Jadi peperangan di pikiran. Misalnya gini, ada orang mencuri aja deh. Ada barang nih, ada barang berharga nih di rumah orang, nggak ada di mana lah, pokoknya di rumah orang. Orang itu pas nggak tahu, kita lagi rame-rame pesta. Kalau saya nyolong, orang nggak akan ada tahu yang nyolong itu saya, karena misalnya nggak ada CCTV misalnya. Di sini mulai perang. Nih, saya nyuri nggak ya? Saya ambil nggak ya? Saya ambil nggak ya? Itu peperangan. Tapi begitu saya mulai dikuasai untuk keinginan memilikinya,
Saya mulai membuka celah. Pintu mulai terbuka dengan dosa. Akhirnya saya tidak kuasai hati yang sangat menginginkan, tadi tidak pikiran. Maka saya akan bertindak, saya mulai ngambil. Nah, makanya medan peperangan yang paling kuat dan paling intens itu di pikiran. Selama kita bisa memenangkan di pikiran, itu kan saya tadi bilang pikiran itu seperti di halaman. Maka pintu hati kita akan tetap terjaga untuk tetap tertutup. Makanya firman Tuhan juga berkata, kamu boleh marah, tapi jangan berdosa. Marah itu boleh, masa nggak pernah marah? Anaknya nakal harus marah. Tapi kalau sudah marah, dikuasai kemarahan, itu sudah dosa. Marah itu harus, itu wajar. Tetapi kalau sudah dikuasai kemarahan, berarti dosa sudah masuk. Saya lanjutin ya. Kita coba ya, lihat di dalam ayat ini, sehingga kita mengerti cara kerjanya dosa. Contoh yang Kain ya, Kain. Di Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, di sini firman Tuhan, Tuhan itu sudah mengingatkan dia. Pada saat hati dia mulai panas dan dia tidak segera kuasai, sebenarnya dosa sudah mengintip di depan pintu. Pintu ini apa? Hati kan? Dia sudah di depan pintu, mau menguasai kamu. Makanya kemarin minggu yang lalu kita belajar, pada saat kemarahan mulai menguasai dia menjadi seorang pembunuh. Dia membunuh adiknya sendiri. Makanya kemarin minggu yang lalu saya berkata, tidak ada seorang pembunuh, apalagi pembunuh berantai, yang itu terjadi dengan tiba-tiba. Selalu dimulai dari hati yang tidak dijaga. Makanya masih di pikiran, itu saudara bisa perangi. Kalau sudah masuk hati, segera beresin. Segera beresin pada waktu saudara ngakui di hadapan Tuhan. Mulai menghilangkan kemarahan, melepaskan pengampunan dan sebagainya. Oh enggak lah, anak. Caranya itu gini loh. Caranya ya, firman Tuhan kan katakan gini. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang disebut kebajikan, semua yang baik kan. Yang kita pikirin. Itu adalah cara perang. Contoh, misalnya saya tadi tersinggung sama Tanti. Tadi contoh ya, Tanti ini nggak pernah nyinggung orang, saudara. Dia selalu membawa sukacita. Makanya saya kasih contoh Tanti. Kalau orang lain kan nanti, wah itu jangan-jangan nyindir ya kan. Tanti ini enggak, semua orang tahu Tanti. Terus saya tersinggung sama Tanti. Wah Tanti kata-katanya gitu. Saya mulai memikirkan hal-hal baik dari Tanti. Makanya banyak orang cepat pahit itu kalau yang diingat jeleknya tok. Padahal dulunya sudah baik. Dia marah sekali, yang diingat cuma marahnya. Harusnya ingatlah yang baik. Oh, Santi ini baik. Oh ya, dia tegur itu untuk kebaikan saya juga. Mungkin memang saya cerewet ya. Iya, mungkin ada yang salah dalam saya. Atau, oh mungkin Tanti tadi nangkepnya saya itu cerewet. Padahal sebenarnya enggak. Ya nanti saya akan jelasin. Terus saya mulai lihat Tanti ini selama ini kebaikan-kebaikannya apa. Itu namanya mulai menutup pintu. Musuh sudah mulai masuk, pintunya kita dorong supaya musuh keluar dan mulai ditutup lagi. Makanya selalu pikirkan yang baik. Selalu cari hal positif dari hal yang negatif. Selalu cari setitik terang dari semua kegelapan. Makanya orang yang bisa melihat yang baik, orang yang bisa bersyukur dalam segala hal, hatinya bisa dijaga. Itu sebabnya orang yang dulunya terluka pahit. Saya minggu yang lalu kan bilang, gak bisa diapa-apain. Harus dia lepasin pengampunan dulu. Setelah itu baru dilayani.
inner healing, dilayani cara berpikir yang benar, mulai itu baru bisa. Kalau enggak bisa, karena musuhnya udah di dalam, ya kan? Makanya dilepaskan pengampunan itu untuk mendorong musuh keluar, supaya pintu hati kita tertutup kembali. Karena sekali lagi, Tuhan bisa menjaga kita dengan kuasa darah Yesus, dengan perlindungan ilahi, dengan api Roh Kudus, dengan semuanya. Makanya kapan hari yang kita belajar tentang pakaian, iblis gak bisa serang anak Tuhan karena ada pakaian, ada api kemuliaan, ada pagar ilahi. Tapi dia hanya bisa membuat pagar itu semuanya koyak, pintunya terbuka dengan cara dia membuat orang itu marah. Begitu dia sangat marah, pintunya terbuka. Makanya Tuhan selalu berkata, sekali lagi, jagalah hatimu. Karena itu bagian kita. Nah, sekarang selanjutnya ya. Contoh ya, kemarin ya, saya mulai contohin lagi yang sekarang untuk mengingatkan, kan ada yang beberapa yang nggak tahu. Nah, ini tadi kait. Semua dosa selalu masuk lebih dulu lewat hati. Hati yang dibiarkan. Nah, ini hati ya kan, Kain menjadi sangat. Kalau sudah sangat, berarti dosa menguasai. Saudara marah, itu ada di dalam kendali saudara. Saudara tahu, saudara marah kepada siapa, saudara tahu kenapa harus marah. Bukan kenapa saya marah. Kalau kenapa saya marah, berarti karena saya disakiti. Tapi kenapa saya harus marah? Yaitu karena orang ini ada hal yang dia buat itu salah. Anak saya, kenapa saya harus marah kepada anak saya? Supaya anak saya tahu mana yang benar. Tapi saya marah karena saya memang marah. Berarti karena ego saya yang disinggung. Berarti ada yang nggak beres di hatinya. Jadi kita boleh marah, tapi ada di dalam kendali kita kan, kita tahu kenapa kita harus marah. Dan kepada siapa kita marah. Makanya kita bisa tahu marah sama anak-anak, marah sama orang tua, marah sama pegawai, semuanya ada aturannya. Marah sama bos ada aturannya, betul nggak? Makanya, tetapi kalau sudah dikatakan sangat marah, berarti dosa yang menguasai dia. Makanya dulu ada di video saya, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu, pernah dengar mungkin di gereja saudara, kesaksian seorang bapak yang karena baru beli Mercy, anaknya tiba-tiba anaknya yang kecil gambar di pintunya dan ditulis I love you daddy dengan paku. Bapaknya yang lihat mobilnya belum lunas, masih baru, digores-gores dengan paku. Dia sangat marah, sehingga dia pukuli tangannya anaknya dengan kayu, dua-duanya. Lalu ayahnya karena marah, ibunya juga marah. 3 hari mereka tidak mau tidur dengan anaknya. Anaknya disuruh tidur di pembantu. Itu nangis terus selama 3 hari. Sampai kemudian pembantunya bilang, tolong dong minta maaf, kasihan anak ini panas dingin. Bapaknya pertama nggak mau, 1 hari, 2 hari, 3 harinya nggak mau. Sampai ke 3 hari, anak ini sudah mulai step. Pada waktu dibawa ke dokter, dokternya bilang tangan anaknya dua-duanya itu hancur infeksi. Sehingga dua-duanya harus diamputasi. Bapaknya nangis, ibunya nangis, senangis apapun nggak bisa mengembalikan tangan anaknya. Sampai anaknya bilang gini, Papa, Mama, Dedek minta maaf, Dedek nggak akan nakal lagi. Sekarang kembalikan tangan Dedek. Karena dia nggak tahu, dipikir karena dihukum tangannya diambil. Kembalikan tangan adik. Itu nangis terus. Kenapa? Pada waktu sudah mulai sangat marah, harus dijaga. Iblis pasti sudah dosa mulai menguasai. Makanya saya sering berkata, dosa selalu membuat orang dibutakan. Kemarin minggu lalu kan belajar ya, awan gelap pada waktu kita mulai membuka hati terhadap dosa, keinginan dosa, maka awan gelap itu masuk di dalam hati. Makanya itu yang membutakan kita, membuat mata gelap, membuat kita jatuh dalam dosa. Nah itu. Kemudian ayat berikutnya. Kayak kemarin Saul. Saul itu
sangat marah pada waktu melihat Daud dipuji-puji, ya kan, dipuji-puji. Oh, Saul perang mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dikatakan amarah Saul, maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kalau sudah dengan sangat marah, saudara harus tahu, pintumu sudah terbuka dan iblis sudah menguasai hati saudara. Haman dikatakan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka panaslah hati Haman. Sangat panas. Selalu sangat. Makanya baru marah, kendalikan, kuasai. Kendalikan ini bukan kemudian nggak boleh marah, tapi dikendalikan. Saudara marah karena tapi mikirannya masih sehat. Tidak dikendalikan dengan marah. Kalau sudah gini, sangat marah, sangat pahit, sangat kecewa, sangat benci, sangat terluka, berarti roh jahat sudah. Kalau rumah itu musuh sudah masuk rumah dan yang punya rumah sudah ditawan. Makanya sangat dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang berkuasa adalah musuh. Dosa menguasai dia. Karena dia sudah dikendalikan oleh amarah, itu seperti musuh masuk ke dalam rumah, tuan rumahnya mulai diikat atau ditawan. Makanya jalan satu-satunya supaya dia bebas, teriak sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan aku ampuni saya kemarahan saya. Tuhan ampuni Tuhan Yesus, aku mengaku, aku sakit hati. Tapi sekarang lepaskan pengampunan. Sehingga Tuhan membebaskan kita. Di situ kita mulai bisa menguasai hati kita. Makanya pengampunan itu awal. Kita mengalami pembebasan, melepaskan pengampunan. Tetapi untuk roh jahat mulai keluar dari hidup kita nggak berkuasa. Kita menutup pintu. Dengan apa? Diberesin. Mulai berpikir yang positif. Memikirkan yang baik. Memikirkan yang kebalikan. Makanya kalau kita kecewa sama Tuhan. Kok dijawab sih? Mulai kecewa. Mulai menghindari Tuhan. Mulai nggak mau berdoa. Itu mulai pintu terbuka. Dan bagaimana menutupnya? Mulai memikirkan apa yang baik. Enggak, Tuhan itu janjinya itu enggak mungkin tidak digenapi. Aku harus bersabar. Aku harus tetap percaya. Tuhan memperkatakan terus hal-hal yang sebaliknya. Maka pintu kita dorong untuk tertutup kembali. Nah, itu di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian hati, tadi dikatakan pintu itu adalah hati. Yang kedua, kalau di Alkitab, selain bicara hati adalah pintu, tapi yang kedua, hati juga berbicara tentang akar.